Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Tim Satgas Penegak Perda bongkar lapak pedagang liar di Pasar Payakumbuh. Polisi razia tambang emas ilegal di aliran Sungai Batang Sibinail, Polongan Duo, Pasaman. Sebuah rumah di Padang ludes terbakar. Pemiliknya mengalami luka bakar. Satuan Tugas Penegak Perda Payakumbuh membongkar lapak pedagang yang berada di kawasan bekas terminal di pusat kota Payakumbuh pada Senin siang. Atap seng yang dipasang pedagang kaki lima dirobohkan oleh petugas. Lapak-lapak juga dikumpulkan untuk dibawa petugas. Pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP Payakumbuh, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi UKM ini setelah para pedagang diberikan peringatan untuk membongkar sendiri lapak yang dibangun di lahan parkir itu. Namun pedagang kaki lima tidak juga membongkar lapak dagangannya hingga batas waktu yang ditentukan. Para pedagang kaki lima hanya bisa pasrah saat melihat secara langsung pembongkaran tempat mereka berjualan. Sebab mereka menyadari berjualan di tempat yang menggunakan fasilitas umum. Beberapa orang pedagang mengumpulkan sendiri lapak dagangannya untuk dibawa pulang. Lokasi ini akan difungsikan sesuai peruntukannya sebagai lahan parkir. Selain pengunjung pasar leluasa berbelanja, juga berdampak pada meningkatnya transaksi jual beli dan bertambahnya pendapatan daerah dari retribusi parkir. Ya, kan jadi di sini kan ada pedagang ilegal nih. Di sini kan sebenarnya lar parkir, cuman para pedagang ini membangun lapaknya dengan sendiri tanpa ada izin, dan itu kan sudah ilegal. Tetapi kami insya Allah pemerintah akan mencarikan tempat mereka berjualan. Pedagang yang lapaknya dibongkar akan didata untuk dipindahkan ke tempat lain, sehingga mereka yang selama ini memang aktif berjualan akan memiliki tempat yang baru. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Menindaklanjuti laporan masyarakat, anggota Satreskrim Polres Pasaman dan Polsek Rao kembali melakukan penertiban lokasi tambang emas ilegal di aliran Sungai Batang Sibinail, Polongan Duo, Kecamatan Rao, Pasaman. Saat sampai di lokasi, petugas tidak menemukan penambang emas ilegal. Namun bekas galian dan kotak kayu yang digunakan sebagai penyaring emas terlihat di tepi Sungai Batang Sibinail, Polongan Duo. Petugas langsung membakar kotak kayu itu agar tidak digunakan penambang emas ilegal. Diduga informasi soal razia ini telah bocor, sehingga penambang melarikan diri ke hutan. Adanya lokasi pertambangan liar, maka kita dari Polres, saya sebagai Kasat Reskrim dan Kapolsek menindaklanjuti masih dari masyarakat tersebut bahwa di wilayah Polongan 2, Kecamatan Rao, wilayah Polsek Rao, ada penambangan liar. Jadi kita telah melakukan pengecekan untuk yang keempat kalinya. Dan ternyata tidak ada satu box bekas yang digunakan penambang sebelumnya, mungkin kita lakukan pembakaran. Razia tambang emas ilegal kali ini merupakan yang keempat kali dilakukan Satreskrim Polres Pasaman bersama Polsek Rao. Akibat seringnya razia, para penambang emas ilegal sedang tiarap dan memilih menghindar dari lokasi penambangan. Kasus tambang emas ilegal merebak di Sumatera Barat usai Kabak Ops Polres Solo Selatan menembak mati Kasat Reskrimnya. Penembakan ini diduga dilatar belakangi oleh praktik perlindungan tambang ilegal yang dilakukan oknum polisi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah beserta kamar-kamar kontrakannya di daerah Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang, pada Senin malam.
Diduga banyaknya drum menyimpan bahan bakar di dalam rumah, membuat api cepat membesar. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 5 unit mobil pemadamnya dengan puluhan personil ke lokasi untuk memadamkan api. Namun upaya pemadaman tak berlangsung mulus. Lokasi rumah yang terbakar berada di daerah yang padat permukiman. Tak hanya itu, jalan menuju lokasi yang juga sempit menyulitkan proses pemadaman. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari 1 jam. Terbakar rumah. Kesulitan kita pertama akses jalan. Ya, tadi setelah kita melakukan pemadaman, ternyata di salah satu bangunan, salah satu kamar, itu ada tumpukan minyak bensin. Kita menurunkan ada 5 armada, sekitar 80 personil. Nah, itu belum, nanti teman-teman dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Perkiraan kerugiannya berapa? Kita perkirakan kerugian ada sekitar 350 juta. Akibat kebakaran ini, seorang pemilik rumah dilaporkan mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tapi yang jelas satu rumah ini kan banyak kamarnya. Jadi kami dengan Pak Lurah, dengan Pak RT sedang mendata beberapa kamar yang terbakar, apa yang bisa diselamatkan di rumah ini. Tadi ada salah satu yang rumah ini yang luka terbakar tadi kan. Parah atau gimana Pak kondisinya Pak? Lapor dari warga kita RT itu cuma luka terbakar. Bagaimana kondisinya kita belum melihat. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Tak hanya itu, polisi juga harus mendalami penemuan drum yang berisi BBM. Apakah BBM itu ilegal dan rumahnya dijadikan gudang penyimpanan? Pasalnya merupakan hal yang aneh jika ada warga yang menyimpan BBM dalam jumlah banyak. Sementara saat ini sangat mudah untuk mendapatkan BBM di SPBU yang bertebaran di seantero kota. Alfi melaporkan dari Padang. DPRD Padang menggelar dengar pendapat dengan manajemen RSUD Dr. Hasidin, Dinas Kesehatan, dan BPJS Padang pada hari Senin. Kegiatan ini digelar terkait meninggalnya Desi Eriati, pasien sesak napas yang ditolak dirawat di IGD RSUD Dr. Hasidin. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Padang mengecam tindakan RSUD yang mengabaikan pasien yang datang berobat dalam kondisi sakit keras, namun justru disuruh pulang dan berobat ke puskesmas terlebih dulu. Kenapa tidak teranalisa baik kita? Hanyakah ada pertanyaan orang sakit gini? Terus terang Pak, orang yang sakit itu kadang nggak normal dia ngomong Pak. Ada nggak dalam tindakan medis kita mendalami kondisinya? Karena dia kan pasti dalam kondisi kedaruratan dia pasti datang itu jam segitu itu. Artinya analisa kita ada nggak arah ke situ dalam prosedur medis kita. Sementara Komite Medik RSUD Dr. Hasidin saat memaparkan hasil investigasi yang dilakukan mengatakan bahwa Sabtu dini hari Desi Erianti menjalani pemeriksaan selama 1 jam. Hasil saat itu, kondisi Desi sendiri normal dan tidak memiliki tanda darurat atau emergensi, sehingga disarankan untuk ke puskesmas terlebih dulu. Lebih kurang 1 jam lebih di IGD, lebih kurang 1 jam. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang sama dokter Dadang. Dilakukan pemeriksaan ulang itu lagi yang tadi, mulai dari kesadarannya, tekanan darahnya, nadinya, napasnya, saturasi oksigennya, termasuk juga nadi yang meningkat tadi. Dilakukan dari pemeriksaan ulang, terjadi yang normal tidak normal, nadi yang meningkat tadi sudah turun, ada penurunan, artinya sudah mendekati ke arah normal. Namun pihak RSUD tetap bersikukuh bahwa pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS atas nama Desi Erianti itu telah mereka tangani sesuai prosedur di instalasi gawat darurat. Alfi melaporkan dari Padang.